Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa dan pendengar Ahsan TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah mendekati bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Setiap kita mungkin merindukan kedatangan bulan Ramadan karena banyak yang spesial di bulan Ramadan. Ya, yang jelas adalah bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk menjalankan ibadah puasa, salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan mungkin puasa ini ya, ibadah saum itu adalah ibadah yang sejak kecil kita lakukan. Ya, sejak kecil kita kerjakan. Dan Ramadan mungkin sudah kesekian kali ya kita bertemu dengannya. Pertemuan kita dengan Ramadan ini mungkin sudah berkali-kali. Tapi untuk Ramadan akhir-akhir ini ada sesuatu yang mungkin berbeda ya dengan Ramadan silam. Ya, yang mana kita sekarang hidup di era digital. Ya, teknologi informasi, teknologi komunikasi itu sangat maju ya. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh manusia. Adanya alat-alat yang sekarang sudah semakin canggih. Ya, diantaranya alat yang bernama smartphone. Ya, kalau kita telusuri, smartphone ini awalnya kan untuk para pebisnis. Tapi lama-kelamaan dia sudah berubah fungsi, sudah tidak lagi di tangan para pebisnis saja, tapi juga di tangan semua kalangan, semua lapisan, tua, muda, miskin, kaya, anak-anak, dewasa, ya semua sudah familiar dengan benda tersebut. Ya, ada apa hubungannya, ada apa dengan benda ini, dan apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Ya, tentunya salah satu makna puasa itu kan menahan diri ya. Al-imsak, menahan diri. Ya, definisi secara syar'inya menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima dan seterusnya. Ya, namun tentunya ya menahan diri di sini bukan hanya dari pembatal puasa. Kalau sekedar tidak batal puasanya mungkin mudah. Akan tetapi menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi ya nilai pahala puasa kita, itu yang mungkin poin yang berat ya di dalam bulan Ramadan. Nah, terkait dengan benda yang kita isyaratkan tadi, yaitu smartphone ataupun gadget ya, satu pertanyaan, bisakah kita menahan diri dari gadget kita di bulan Ramadan? Ya, mungkin 1001 alasan kita pegang benda itu, alasannya mau baca Quran ya atau yang lainnya ya, dengarkan streaming atau tujuan-tujuan lainnya yang kita anggap benar, baik, bermanfaat. Namun kalau kita kasih persentase, ya berapa banyak kita baca Quran dan berapa banyak kita baca berita? Mana yang lebih banyak? Baca berita, buka aplikasi sosial media, atau baca Qurannya? Ya, banyak melihat yang bermanfaat atau yang anfaedah, yang tidak bermanfaat. Nah, ini mungkin kita sendiri yang tahu. Ya, namun ya yang jadi pertanyaan adalah di bulan Ramadan nanti ya sejauh mana kita bisa menahan diri dari benda itu ya, untuk latihan ya, sebagai latihan. Mudah-mudahan lepas Ramadan kita tidak lagi menjadi orang yang sangat bergantung atau boleh dikatakan pecandu gadget atau pecandu sosmed ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Ya, seperti yang dikatakan, sedikit jarang orang yang masuk ke dunia maya keluar tanpa dosa. Dan bagaimana di bulan Ramadan itu bisa kita minimalisir, ya minimal kita kurangi, ya sehingga ya
tujuan puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa atau bahkan bisa berakibat buruk pada diri kita, itu bisa kita kurangi. Nah, karena banyak hari ini orang yang puasa ya menghabiskan waktu puasa itu mudah, yaitu dengan ya berada di depan screen handphonenya sampai buka. Ya, itu nggak terasa lagi puasa hari ini. Untuk sekedar menahan lapar itu tidak jadi masalah mungkin ya, karena mantengin screen handphone itu sudah kenyang istilahnya ya, sudah puas dia. Ya, dia nggak teringat makan. Banyak anak-anak muda hari ini, anak-anak remaja bahkan orang dewasa, dia nggak ingat makan. Ya, ketika benda itu sudah berada di tangannya, seharian dia main handphone itu ataupun ya bermain smartphone-nya, dia mampu, dia sanggup ya tanpa harus makan, ya tanpa harus makan dan minum. Ya, kita lihat ya banyak anak-anak remaja yang nongkrong di kafe-kafe itu bukan makan tapi main handphone sampai malam, ya seharian bahkan. Nah, jadi kalau sekedar menahan diri dari makan dan minum, hari ini sudah ada benda yang bisa mengalihkan perhatian manusia dari makan dan minum. Ya, hanya saja yang jadi masalah adalah ya, bisakah kita juga menahan diri dari benda itu? Ya, bisa menahan diri dari benda itu pada bulan Ramadan nanti. Ya, kita lihat ya, segala kegiatan Ramadan juga nggak lepas dari benda itu. Misalnya orang yang iktikaf, ya juga bawa handphone. Menghabiskan waktu di tempat iktikaf, ya juga dengan bermain handphone. Ya, nah ini tentunya ya mengurangi nilai dari ibadah iktikafnya. Nah, maka ini menjadi tantangan bagi kita di bulan Ramadan nanti adalah bagaimana kita bisa mengurangi ya ketergantungan kita, ya kedekatan kita dengan benda itu, ya dengan smartphone kita. Ya, tentunya kita ingin ya agar ibadah puasa itu memberikan ya suatu nilai yang positif, ya makna yang baik bagi kita. Nah, tentunya itu semua ya kita tahu bahwa banyak masalah karena kita terlalu lengket dengan benda tersebut, seperti magnet yang ada di tangan kita membuat benda itu terus lengket, ya nggak bisa lepas. Nah, ya inilah ya yang menjadi tantangan kita ya, karena banyak hal-hal yang buruk terjadi karena handphone. Banyak rumah tangga yang berantakan, suami istri yang tengkar, ya anak-anak yang jadi masalah bagi orang tua. Semua itu kembali kepada benda itu masalahnya, ya. Masalahnya berpunca atau berawal dari benda tersebut. Maka ya bagaimana kita bisa melatih diri ya di bulan Ramadan untuk tidak tergantung kepada benda tersebut. Ya minimal memberikan contoh kepada anak-anak kita ya bahwa itu benda bukan sesuatu yang sangat penting dan nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, nah demikian. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti ya kita bisa memaksimalkan ya ibadah puasa itu sebagai ya bentuk latihan ya untuk meraih ya nilai takwa yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Allah mengantarkan kita ke bulan Ramadan dan kita mendapati bulan Ramadan dalam keadaan ya sehat walafiat. Kita bisa menjalankan ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah, mulai dari puasanya, sholat malamnya, ya sedekahnya, iktikafnya, dan lain-lain sebagainya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan nanti. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.